الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وبعد. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala yang sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur kepadanya, karena Dialah yang telah berfirman, wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adabi lasyadid. Allah telah berfirman yang artinya, ingatlah tatkala Rabbmu telah memberikan peringatan, jika kalian bersyukur maka Allah akan tambahkan anugerah dan karunia-Nya, dan jika kalian mengingkari nikmat Allah, sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat. Maka segala puji bagi Allah, dengan anugerah dan karunia-Nya sempurna amal-amal kebajikan, dan alhamdulillah kita semua di sini termasuk orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang mubarak ini. Kita tentunya sudah mendengarkan sejak awal Ramadan sampai sekarang penjelasan dari para asadir kita, para kiai, para penceramah yang mengingatkan kita akan keutamaan dan kedudukan bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan siang hari ini saya akan membahas sedikit yang merupakan kelanjutan dari penjelasan tentang keutamaan bulan Ramadan, yang tentu saja mudah-mudahan memberikan kepada kita kesimpulan bahwa sungguh besar karunia dan anugerah Allah kepada kita seluruhnya. Tidak hanya karena kita termasuk orang yang dipilih untuk mendapatkan bulan Ramadan, tetapi karena adanya kesempatan yang Allah berikan, kemuliaan dan keutamaan untuk mengisi Ramadan dengan amal-amal yang diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah mengetahui tentang keutamaan puasa. Alhamdulillah, ya. Dan tentang keutamaannya sangat banyak keterangan dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada perkara yang penting untuk kita ketahui, bahwa yang pertama, ketahuilah sesungguhnya kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban yang tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Ya, Allah telah menciptakan kita dan bangsa jin tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Perintah kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Kita mengetahui bahwa tentu saja ajal di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun kita yang mampu merencanakan kematiannya, ya. Idza jaa ajaluha, jika datang waktu yang ditentukan, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Tidak mungkin dipercepat, tidak pula mungkin akan dilambatkan. Maka para ulama mengatakan perintah untuk tidak mati kecuali dalam keadaan Islam berarti perintah untuk senantiasa beramal dengan amal keislaman, konsisten di atasnya, istiqamah di dalamnya, agar ketika datang takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kita wafat di atas husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dapatkan yang demikian itu, amin ya rabbal alamin. Maka kalau begitu, bahkan Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu hingga datangnya kematian. Ya, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "If'alul khair dahrakum." Kerjakanlah amal-amal kebajikan sepanjang usia kalian. Wa ta'arradu linafahatil khair. Dan terimalah, sambutlah tiupan-tiupan kebaikan.
hembusan-hembusan kebaikan. Maka ini menunjukkan kepada kita kewajiban beribadah adalah kewajiban yang terus-menerus, ya. Tetapi dari rahmat Allah yang maha mulia, bahwa Allah menjadikan sebahagian waktu lebih utama dari waktu yang lainnya, termasuk bulan Ramadan ini, bulan puasa ini. Kenapa? Amal ibadah dilipat gandakan, segala bentuk keutamaan dilengkapkan. Maka ini semata rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Keutamaan waktu. Namun tidak hanya itu, ternyata juga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang maha pemurah, penyayang, penuh hikmah, juga memberikan kepada kita amalan-amalan yang juga utama. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengupas apa yang berkaitan dengan fiqhul amal, fikih dalam beramal, tips dalam berbuat ketaatan. Ya, kenapa? Karena ketahuilah, di samping apa yang telah kita ketahui tentang keutamaan puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ada perkara yang penting yang hendaknya kita perhatikan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba berkata kepada mereka, "Man shoma minkumul yawma, man asbaha minkumul yawma miskina." Siapakah di antara kalian yang hari ini sedang berpuasa? Para sahabat ketika itu terdiam. Memang kejadiannya di luar bulan Ramadan. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Nabi." Puasa pada hari itu. Maka Nabi selanjutnya bersabda, "Man aftara minkum yawma miskina." Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan seorang fakir miskin? Sahabat seluruhnya terdiam kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang kembali mengatakan, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Nabi." Maka Nabi pada hari yang ketiga berkata, "Man ittaba minkumul yawma jinazatan." Siapakah yang hari ini mengantar jenazah? Semua kembali terdiam kecuali sahabat yang satu ini, sahabat yang mulia ini, Abu Bakar As-Siddiq. Ia pun berkata, "Ana ya Rasulullah." Terakhir kali Rasulullah bertanya, Man ada minkumul yawma marida. Siapakah yang hari ini di antara kalian telah menjenguk orang yang sakit? Kembali hanya Abu Bakar yang mengatakan, "Ana ya Rasulullah, aku wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada pintu dari pintu kebaikan kecuali beliau yang orang bersegera di dalamnya. Kita dapatkan dalam hadis yang sahih, Rasul menyebutkan bahwa inna lil jannati samaniyatu abwab. Surga memiliki pintu 8. Ya. Dan ketika mendengar itu berkata Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Rasulullah, mungkinkah seseorang untuk diseru dari pintu-pintu semuanya?" Ya, karena semua orang akan disuruh dengan amal yang dia kerjakan. Dari pintu yang dia kerjakan, pintu orang puasa adalah Ar-Rayyan. Nah, sekarang mungkinkah seorang disuruh dari semua pintu? Kata Nabi, "Na'am wa anta minhum." Ya, dan engkau adalah orang di antara golongan orang-orang tersebut. Subhanallah. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Menakjubkan keadaan beliau. Tetapi lebih menakjubkan lagi perkataan Nabi sesudahnya. Beliau berkata, "Majtama hadhihi khisal fi mu'minin yawma illa dakhala al-jannah." Ketahuilah kata Nabi, tidak terkumpul 4 sifat ini pada seorang mukmin dalam sehari kecuali ia pasti masuk surga. Subhanallah. Keutamaan yang luar biasa. Tapi dia bukan amal yang biasa-biasa. Amal yang juga luar biasa, butuh keseriusan, kesungguhan. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq tanpa mengetahui hadis ini sebelumnya mampu mengerjakan 4 perkara tersebut dalam sehari, dan akhirnya Nabi menjamin siapapun yang beramal 4 amal tersebut dalam sehari, ia pasti masuk surga. Mari kita ulang 4 amal-amal yang 4 itu. Yang pertama apa tadi? Puasa. Yang kedua, memberi makan seorang fakir, walau seorang fakir miskin. Yang ketiga, mengantar jenazah. Yang keempat,
menjenguk orang sakit. Subhanallah. Ketahuilah, bulan ini bulan yang semua orang berpuasa, ya kan Pak? Kecuali yang punya udzur mungkin, ya, wanita hamil dan menyusui, musafir atau orang yang sakit, ya kan? Puasa sekarang terpenuhi. 1 poin telah kita dapatkan semua insyaallah taala, ya kan? Tinggal kita melihat poin yang ketiga ini yang penting, ya, yaitu seorang muslim yang meninggal, yang kewajiban muslim yang lainnya adalah untuk mengantarnya. Kata Nabi, haqqul muslim al muslim sittah. Kewajiban seorang muslim yang lainnya ada 6. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ya. Di antaranya, idza mata fattabi'hu. Jika dia wafat, maka antarlah jenazahnya. Ya, tentunya kita tidak mungkin dalam bulan puasa ini berdoa, ya Allah tetangga saya mati sajalah, gitu. Tidak mungkin, ya kan? Ya. Tetapi ketahuilah, jika kita dapatkan kesempatan itu, ya, maka bukan saja kemudian kita mengantarnya karena tetangga, mengantarnya karena kerabat, mengantarnya karena tetangga kampung atau siapapun dari kaum muslimin, tapi marilah kita mengantarnya dengan niat mengejar 4 poin yang disebutkan ini, ya kan? Karena kadang di luar Ramadan kita dapatkan saudara kita wafat, kerabat kita meninggal, kita antar, kita lagi tidak puasa, ya kan Pak? Nah, poin pertama kita dapatkan, maka usahakanlah cari poin yang ketiga, karena ini yang sulit, ya. Artinya apa? Kita saling berwasiat dengan saudara kita, teman kita, tolong kalau ada tetangga yang meninggal, SMS ya, biar saya bisa hadir gitu. Dapat poin 2, 1 dan 3. Tinggal yang mana? 2 dan 4. Apa itu? Memberi makan fakir miskin. Masya Allah, kita bisa mengajak tetangga kita yang miskin buka puasa bersama, ya, bisa kan? Ya. Kalaupun tidak, kita berikan kepada dia santunan berupa bahan makanan untuk sehari. Kalaupun tidak, kita berikan makanan, kita berikan kepadanya untuk makanan 1 hari. Memberi makan fakir miskin 1 orang. Jika itu terpenuhi, tinggal mencari poin yang keempat. Apa itu? Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit bisa kita dapatkan lebih mudah dibanding orang meninggal, kan gitu ya. Sekali lagi, bukan minta orang-orang sakit, bukan. Kita bahagia jika saudara kita sehat seluruhnya, kan begitu, ya. Dan semoga yang sakit bisa segera sembuh. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kalau itu terjadi, maka kita pun diperintahkan untuk menjenguk orang yang sakit. Kalau tidak dapat informasi, tuh di rumah sakit berjubel orang yang sakit, ya kan Pak? Sakit. Tidak disebutkan sih bahwa yang sakit itu harus tetanggamu, yang sakit harus saudaramu. Enggak. Man 'ada minkumul yawma maridha. Siapa yang menjenguk hari ini seorang yang sakit, ya, di rumah sakit. Kadang ada orang yang tidak mampu untuk bangkit dari tempat tidurnya, meskipun hanya untuk buang hajat, ditunggu oleh penunggunya, bukan penunggu rumah sakit, ya, maksudnya orang yang mendampingi dari kerabatnya. Tapi terkadang dia pulang sehingga kosong, nggak ada yang melayaninya, membantunya. Seorang yang datang berziarah, menghiburnya, menenangkannya, tentu saja dapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika itu berkaitan dengan 3 rangkaian amal yang disebutkan tadi, balasannya tidak ada kecuali surga. Kesempatan ini terbuka luas di bulan Ramadan. Modal puasa telah kita miliki bersama. Tinggal mencari modal yang ketiga dan melengkapi dengan modal yang kedua dan keempat. Inilah tips amal yang ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai plus yang terdapat dalam ibadah puasa kita. 1 poin. Poin yang kedua dari tips amalan adalah apa yang diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Imam Ahmad, Ibn Hibban dan Ibnu Khuzaimah, ya, bahwasanya ja'a ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia bertanya, ya Rasulullah, ya, in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu salawat al-maktubah, ya, wa ataitu zakah wa sumtu Ramadan wa kuntuhu famimman ana. Ia bertanya, wahai Nabi, jika aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dan aku melaksanakan sholat 5 waktu,
aku menunaikan zakat, dan aku melaksanakan puasa Ramadan, wa kumtuhu, dan aku pun melaksanakan qiyamu Ramadan yang disebut dengan salat tarawih. Famimman ana, maka aku dari golongan yang mana wahai Nabi? Kata Rasulullah SAW, anta minas siddiqin wa syuhada, engkau dari golongan orang-orang yang siddiq dan syuhada. Ini lafal Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan lafal yang lain, dia mengatakan, ya, ja'a Rasulullah SAW rajulun min Qudha'ah, datang kepada Nabi seorang dari suku Qudha'ah, lalu menyampaikan seperti yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan, bahwa ia bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa engkau wahai Nabi adalah utusan Allah. Kalau kita ringkas disebut kalimat syahadatain, Pak, ya, itu. Aku melaksanakan ini, dan aku sholaitu salawat, aku sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, aku membayar zakat, dan kemudian yang keempat, aku berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan qiyamu Ramadan. Maka berkata Nabi dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, ya, man mata ala hada, barang siapa mati di atas perkara ini, ya, maka Nabi mengatakan kana minas siddiqin wasyuhada, dia dari golongan orang-orang yang jujur dan yang mati syahid. Subhanallah. Baik, kita mengetahui surah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." An-Nisa 69. Allah berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang-orang yang Allah, ya, anugerahkan kepada dia nikmat. Dari golongan para nabi, dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan kepada mereka nikmat. Dari golongan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kata para ulama, ayat ini menyebutkan tentang maratibus salihin, maratibul awliya, tingkatan-tingkatan wali-wali Allah. Siapa yang paling tinggi? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Karena itu berkata Nabi, berkaitan dengan Abu Bakar yang tadi disebutkan hadisnya, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, Abu Bakar wa Umar sayyida kuhuli ahli jannati minal awwalina wal akhirin gaira anbiya'il mursalin. Abu Bakar dan Umar adalah dua orang dewasa pemimpin penghuni surga dari umat yang pertama sampai umat yang terakhir selain para nabi dan rasul. Ya, dan Abu Bakar dijuluki as-siddiq. Lihat, golongan pertama golongan para nabi. Gak mungkin sekarang ada yang mengatakannya. Kalaupun ada, masuk penjara kan, Pak? Kalaupun keluar, tunggu saja penjara akhirat, kan gitu Pak, ya? Derajat Nabi sudah habis, ya kan? Rasulullah telah wafat, la nabi abadi, kata Nabi, tidak Nabi sesudahku. Baik, itu yang pertama. Tingkatan yang kedua, siddiqin. Derajat siddiqin, orang-orang yang jujur. Dan jujur bukan hanya ucapan yang jujur, tapi keimanannya yang kokoh. Kata Nabi, siddiqu hadil ummah Abu Bakr. Di antara siddiq umat ini adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Baik, siddiq juga derajat yang tinggi. Kemudian berikutnya syuhada, berikutnya orang-orang soleh. Lalu siapa kita nih? Bagaimana mungkin bisa mencapai derajat orang soleh tersebut? Ya kan? Ya, tidak mungkin bagi kita untuk meraih mereka. Ya, tetapi ketahuilah, ternyata kita dapatkan keutamaan bisa untuk mengikuti mereka jika melaksanakan apa yang disebutkan dalam hadis yang tadi kita bacakan. Mari kita ulang kembali hadisnya. Ya, seorang sahabat bertanya tentang amal yang dia kerjakan. Apa yang pertama apa tadi? 2 kalimat syahadah. Setelah itu sholat 5 waktu. Setelah itu zakat. Setelah itu puasa Ramadan. Ibaratnya rukun Islam. Ya, cuman dia 4 saja, kurang hajinya nih Pak, ya. Kurang hajinya. Nanti kita haji lagi insyaallah sebentar, ya. Maka kurang hajinya 4 saja. Dan ada tambahan sedikit. Apa itu? Qiyamu Ramadan. Melaksanakan sholat tarawih, subhanallah. Artinya kita hanya melaksanakan rukun Islam yang 4 dari 5. Dan kemudian kita melaksanakan qiyamu Ramadan, sholat tarawih. Kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, didudukkan bersama golongan siddiqin wasyuhada, subhanallah. Tips dalam beramal.
Ya, ternyata tidak hanya man qama ramadhana, barang siapa menegakkan sholat malam pada bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban. Tidak hanya itu keterangan, keutamaan tentang sholat tarawih. Oleh karena itu, mari kita jaga sholat tarawih kita. Kalau yang hari-hari yang lalu sempat bolong-bolong, mari kita jaga, ya. Dan tidak disebutkan di sini jumlah rakaat. Mau 11 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat, tidak ada masalah, ya kan? Yang penting kita kerjakan. Usahakan bersama kaum muslimin. Di awal waktu Imam Ahmad ditanya, saya akhirkan sholat malam atau bagaimana? Kata Nabi, kata Imam Ahmad, jangan kerjakan akhir malam. Awal malam saja. Sunnatul muslimina ahabbu ilayya. Sunnahnya orang-orang muslim lebih saya sukai, meskipun mungkin lebih ringkas, asalkan tetap terjaga rukun-rukun sholat dari tumakninah. Kalau kita misalnya di kota, ya di Jakarta ya saya, pulang wah nggak capek ini tarawih, kita cari di sekitar kantor kita, ya, untuk melaksanakan sholat tarawih tersebut, agar kita dapatkan keutamaan dengan rukun Islam yang keempat plus qiyam Ramadan. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah dalam golongan siddiqin dan syuhada. Ya. Yang kurang apa tadi Pak? Dari rukun Islam? Hajinya Pak ya? Ya. Masih ada waktu berarti. Adapun tentang hajinya, kesempatan, keutamaan bulan Ramadan. Kita mendapatkan masjid terbuka lebih lama kan Pak ya? Setelah sholat subuh secara khusus. Ya. Maka ketahuilah, datang keterangan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah bersabda, "Man shalla salatal ghada fi jama'atin." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, thumma yadhkurullaha, kemudian dia duduk di tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yatla'u syams, sampai matahari terbit. Ya, maka kata Nabi, kana lahu minal ajri kana ka ajri hajjatan wa umratan tamatan. Maka pahalanya seperti melaksanakan haji dan umrah sempurna. Hadis sahih Imam Tirmidzi. Dan ada 3 hadis yang seperti ini menunjukkan kepada kita keutamaan sholat yang disebut oleh para ulama sholat isyraq atau sholat syuruk. Syuruk artinya terbitnya matahari. Dikerjakan pada waktu syuruk. Biasa jam-jam yang ada sekarang di masjid berbunyi pada waktu jam 6, sekitar jam 6. Itu berarti waktu syuruk. Ya. Barang siapa mengerjakan sholat isyraq ini, yang dia adalah sholat duha pada awal waktunya. Yang terlarang, yang diharamkan, sholat ketika matahari dalam proses terbitnya. Setelah terbit, itu disebut syuruk. Pertama kali dia terbit adalah syuruk atau isyraq. Ya. Yang sholat ini disebutkan keutamaannya. Jelas ya? Apa keutamaannya? Haji dan umrah. Nah, di awal Ramadan kemarin kita dapatkan berseliweran di HP kita umrah murah, ya kan Pak? Umrah Ramadan murah. Kita lupa ada umrah gratis Pak, tanpa bayar sama sekali, ya kan? Yang kasih pemberangkatan dari rumah kita masing-masing, ya, berangkatnya tinggal ke masjid, sholat berjamaah yang terdekat dari rumah kita, duduk sholat, setelah sholat mendengarkan ceramah yang mungkin dilakukan di sebagian masjid, ceramah atau pelajaran setelah sholat subuh. Jika tidak, kita berzikir kepada Allah SWT dengan zikir-zikir, di antaranya zikir pagi dan petang, zikir pagi tentu saja di sini, ya kan? Ya. Hingga datang waktu syuruk dan kemudian kita sholat 2 rakaat, pahalanya haji dan umrah sempurna. Sayang, iklan ini tidak ada di HP kita, ya, sehingga luput 10 hari yang lalu kita tidak melaksanakan haji dan umrah. Ini hadisnya dari Nabi SAW. 3 hadis, ya, yang menunjukkan tentang disyariatkannya sholat isyraq yang pahala dan keutamaannya adalah haji dan umrah sempurna. Bukan berarti dengan ini kita melecehkan umrah di bulan Ramadan, tetapi tidak semua kita punya kantong tebal. Kalaupun punya tebal kantong, kita pun dengan surat-surat Pak ya, SIM dan sebagainya begini ya. Bukan uang isinya. Jadi tidak bisa kita berangkat haji dan umrah, ya kan? Nah, ini keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sempurnalah rukun Islam Pak. Kita bisa dapatkan di bulan Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk mendapatkan amal-amal tersebut. Tips beramal. Ingat, tips beramal, fiqhul amal. Bukan hanya masalah banyaknya beramal,
Tapi kita menempatkan amal itu pada tempat yang sesuai, ya. Dan sesungguhnya tidak perlu kalau begitu kita mengarang-arang suatu perkara baru dalam agama, mencari keringkasan, karena sesungguhnya dalam syariat telah datang keterangan seperti itu. Allah memudahkan bagi siapapun yang ingin meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju ampunan. Bagi siapapun yang menginginkan surga Jannatul Na'im, jalan menuju surga. Tinggal kita mempelajari jalan-jalan tersebut dan mengikuti apa yang telah diberikan oleh Nabi dari tuntunan menuju jalan-jalan tersebut. Saya kira ini Pak, mudah-mudahan bermanfaat. 3 perkara yang kita sebutkan. Yang pertama tentang kesempatan bulan Ramadan, kesempatan untuk melengkapkan 4 poin. Yang barang siapa melaksanakan 4 poin tersebut, dia pasti masuk surga. Saya ulangi tadi Pak, puasa Ramadan, puasa sekarang. Sebenarnya dia puasa apa saja. Ramadan sekarang kita sudah dapatkan cuma-cuma, ya. Kemudian yang ketiga mengantar jenazah, yang kedua adalah memberi makan seorang fakir miskin, dan yang keempat adalah menjenguk orang sakit. Kemudian poin yang kedua yang kita bahas tadi adalah tentang melaksanakan rukun Islam yang 4. Ya, syahadatain, salat 5 waktu tidak jaga. Kemudian menunaikan zakat pada waktunya, ya. Dan berikutnya adalah puasa Ramadan tambah ini yang sekarang ada. Kesempatan, tidak ada tempat yang lain. Bulan yang lain tidak ada Pak kesempatan ini. Apa itu? Qiyamul Ramadan, tarawih. Sebenarnya sih salat tarawih juga qiyamul lail, salat malam sama saja Pak, ya. Tetapi disebut dia qumtu Ramadan berarti khusus untuk bulan Ramadan keutamaan ini. Meskipun kita mengerjakan juga di bulan-bulan yang lainnya, maka dia ada kesempatan, ya. Dan yang terakhir hadis Anas bin Malik, ya, bahwa barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, lihat satu rangkaian ini Pak, sholat subuh berjamaah, ya, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, zikir baik dengan zikirnya ataupun hadir dalam majlis zikir, yaitu termasuk majlis ilmu, ya, ya, sampai terbitnya matahari syuruk, lalu dia sholat 2 rakaat, dapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Itulah kesimpulan pembahasan kita Pak. Mohon maaf jika ada yang kekurangan, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selanjutnya ada Bapak tanya jawab, ya, untuk kita berdiskusi jika ada yang ingin bertanya. Saya persilakan. Silakan kepada bapak yang mau bertanya. Kalau belum ada dari saya dulu Ustaz. Ustaz, salah satu dari rukun puasa itu adalah niat. Dan apabila tidak ada niat, tidak ada puasa baginya. Dan niatnya itu harus dilafalkan sebelum terbit fajar. Bagaimana puasa orang yang dia lupa untuk niat? Apakah harus mengkode di bulan yang lain atau gimana? Terima kasih. Pertanyaan dari Bapak bagus sekali. Yang pertama adalah tentang niat merupakan rukun puasa. Betul. Kalau makan rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dengan rincian yang sudah kita pahami bersama. Ya. Baik. Maka pertanyaannya kemudian, bagaimana jika seorang lupa untuk melafalkan niat? Apakah puasanya hari itu melafalkan niat sebelum terbitnya fajar? Apakah puasanya hari itu batal atau ya yang berarti dia harus mengganti di hari yang lain, atau batal tanpa pengganti sama sekali, ya, karena dosa dan sebagainya, ya, atau puasanya sah? Maka perlu kita ingatkan tentang masalah niat. Niat telah disebutkan tadi, dia adalah rukun dari puasa. Dalam hadis Aisyah, dari hadis Hafsah dan Abdullah bin Umar, Rasul bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama minal laili fala siyama lahu." Barang siapa tidak meniatkan puasa sejak malam, maka tidak sah puasanya. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, "Man lam yubayyin niyata qabla al-fajr fala siyama lahu." Barang siapa tidak menginapkan niatnya sejak malam sebelum terbitnya fajar, maka tidak sah puasa. Kata para ulama ini menunjukkan puasa wajib, diwajibkan padanya juga niat. Hanya tentang melafalkan. Kebetulan kami di masjid kami Pak, kami mengajarkan kitab Minhajut Talibin, karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam An-Nawawi, Minhajut Talibin, salah satu fikih mazhab Syafi'i yang penting, ya. Dan kami telah bacakan di sana bahwa Imam An-Nawawi sendiri menyebutkan
bahwa yang disebut dengan niat adalah kesengajaan, ya, dan niat adalah tempatnya di hati, ya, dan kesempurnaannya adalah dengan mengucapkan atau kemudian adalah dengan mengakatkan nawaitu samaghadin li adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sana. Begitu kata beliau, kesempurnaannya. Setelah itu beliau mengkritik kalimat ini. Karena Minhajut Thalibin sebenarnya ringkasan dari buku yang lain Imam Ar-Rafi'i, yaitu Al-Muharrar, diringkas oleh Imam An-Nawawi. Kemudian setelah itu beliau memberikan catatan mana yang penting dalam madzhab Syafi'i, mana yang benar dalam madzhab Syafi'i dan sebagainya. Beliau akhirnya mengkritik hal ini, ya, dan mengatakan bahwa mensyaratkan kewajiban tahun ini, ya, kita tahu bahwa memang tahun ini saja bulan Ramadan itu yang kita dapatkan sekarang ini, sehingga tidak perlu meniatkan seperti ini, ya. Dan juga disebutkan oleh para pensyarah kitab ini bahwa yang dimaksud adalah niat dalam hati. Jadi bukan dilafalkan, mohon maaf, bukan dilafalkan. Meskipun sebagian ulama Syafi'i mengatakan, ya, disunnahkan untuk melafalkan demi membantu hati kita. Tapi pendapat yang terpaling kuat dari pendapat mazhab Syafi'i adalah bahwa tidak dilafalkan karena tempatnya niat. Bahkan Imam An-Nawawi sebutkan situ bahwa seorang yang bangun sahur, ya, atau menolak makan karena khawatir sudah fajar, sudah sah di puasanya. Artinya ada indikator yang menunjukkan bahwa dia menyengaja, ya. Jika seorang makan pada malam hari atau minum pada akhir, ya, malam dengan niat untuk supaya kuat besok puasa, itu sudah cukup menunjukkan akan adanya niat. Begitu perinciannya para ulama tentang niat dalam puasa itu, ya. Jadi ternyata dia lebih fleksibel. Intinya adalah kesengajaan, tidak disyaratkan lafal tertentu, ya. Tetapi diingatkan bahwa itu dilakukan sejak malam hari, gitu Pak, ya. Jadi saya kira, dan karena itu ada khilaf di antara para ulama, apakah setiap malam diwajibkan, ya, dan itu mazhab Imam Syafi'i. Sebagian ulama melihat seperti Imam Malik, cukup malam pertama di bulan Ramadan, ya. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang paling kuat dari pendapat tersebut adalah apa yang dipilih oleh sebagian ulama dengan menggabungkan, dengan mengatakan bahwa kita berniat sejak malam pertama, niat puasa sebulan penuh, ya. Adapun jika kita mampu untuk mengangkatkannya setiap malam, maka itu lebih baik, ya. Tapi kalau kita terlupa, ketinggalan misalnya sahurnya, atau bahkan tertidur sejak waktu berbuka, maaf saja, ya, tertidur sejak berbuka sampai waktu subuh, ya, saking capeknya misalnya, ya, yang seperti bagaimana? Apakah sah puasanya? Sah puasanya dengan niat yang kemarin, tanggal 1 tadi. Maka itulah faedahnya niat sejak tanggal 1 untuk melaksanakan puasa sebulan penuh. Jadi puasa niatnya dari awal malam, dan setiap malam kita akadkan lagi, ya. Kalau ternyata terputus karena safar, dapat tugas ke Lombok misalnya dan sebagainya, sehingga dia berbuka di sana, ya. Ketika pulang lagi, dia akadkan setiap hari, tidak cukup niat yang kemarin 1 bulan itu, setiap hari puasanya dia harus niatkan lagi karena terputus dengan apa yang ada dari udzur syar'i, udzur untuk berbuka atau tidak berpuasa. Ya, itu kesimpulan yang paling dekat dari pendapat para ulama dalam perkara ini, menggabungkan kedua pendapat. Sekali lagi, awal malam Ramadan kita telah berniat untuk puasa sebulan penuh. Setiap malam kita niatkan kembali. Tapi kalaupun luput, lanjutkan puasa kita, ya, dengan niat yang telah kita sebutkan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Dan niat tidak mesti dilafalkan seperti tadi, ya. Ada indikator-indikator yang menunjukkan kesengajaan, maka dia adalah niat yang dimaksud oleh para ulama. Wallahu a'lamu bishawab. Gitu, Pak. Kalau kita sholat tarawih kita mungkin berapa rakaatnya? Apakah setiap rakaat itu kita mulai sholat itu kita buat niat? Ya. Atau satu lagi mengenai doa kita ya, pertanyaan baik sekali dulu, Pak. Jadi tentang niat ketika melaksanakan sholat tarawih, ya, maka niat sholat tarawih cukup dengan apa yang kita niatkan untuk mengikuti imam. Saya niat sholat tarawih mengikuti imam, ya. Kita kadang tidak tahu singgah tadi, mungkin kita singgah sebuah masjid, ya, karena mengejar keutamaan Qiyamul Ramadan ini tadi dengan 4 rukun Islam yang telah kita sebutkan tadi. Kita tidak tahu apakah di situ biasanya 11 rakaat atau 23 rakaat atau 33 rakaat, kan? Ya, maka kita niatkan untuk mengikuti imam. Karena perhatikan, ada keterangan yang kadang juga diabaikan oleh sebagian kaum muslimin, ya, yaitu apa? Mereka ikut sholat tarawih, tapi ketika imam sholat witir, maka sebagian kaum muslimin bubar.
Ini keliru Pak. Ya. Telah sah hadis dalam Ashabus Sunan, ya. Rasulullah bersabda, "Man shalla ma'a imamihi hatta yansarif, kutiba lahu qiyama lailihi." Barang siapa yang sholat bersama imamnya hingga imam itu bubar, sholat tarawih, sholat qiyamul lail, qiyam Ramadan, hingga imamnya bubar, kutiba lahu qiyama lailihi, dituliskan baginya sholat sepanjang malam. Subhanallah. Ya, jadi artinya jangan sampai kita ketika imam sholat witir kita bubar, ikut bersama imam. Dengan itu, meskipun kita pulang istirahat, telah dicatat di sisi Allah bahwa kita sholat malam. Ini keutamaan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, kalau begitu nggak boleh dong Ustaz bangun tengah malam lagi? Boleh, karena qiyam Ramadan sama dengan sholat lain, bahwa dia tidak ada batasan tentang jumlah bilangan rakaatnya. Nabi biasanya memang 11 rakaat. Hadis Bukhari Muslim, maka yazidu fi Ramadan wa fi ghairiha min 11 rakaat. Tidak pernah menambah Ramadan maupun di luar Ramadan 11 rakaat. Itu hadis Aisyah dari Bukhari Muslim. Tapi Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa Nabi sholat 13 rakaat. 13 pasti lebih dari 11, ya Pak? Ya, kalau begitu maksudnya adalah yang paling utama, yang paling afdal 11 rakaat dengan bacaan yang panjang, ya. Ya. Adapun kata Imam Asy-Syafi'i, ketika kita sekarang lemah, maka menggantikan bacaan yang panjang itu bacaan ringkas dengan jumlah rakaat yang banyak, tidak masalah. Ya, sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Nabi tidak sebutkan batasannya. Kesimpulannya, sholat tarawih sendiri boleh lebih dari 11 rakaat. Kita ikat bersama imam 11 rakaat, pulang tidur, ternyata kita terbangun lagi, belum waktu sahur, ya. Bolehkah kita sholat? Jawabannya boleh. Nah, lalu apa yang kami lakukan? Kami tadi sudah witir bersama imam, kan gitu Pak, ya? Ya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, "Ij'alu akhir salatikum witra." Jadikanlah akhir salat kalian salat malam adalah witir. Kata para ulama, ini perintah tapi sifatnya sunnah, bukan wajib. Nabi dalam hadis riwayat Muslim dari Aisyah, salat malam 7 rakaat witir, setelah itu beliau salat sambil duduk 2 rakaat genap. Hadis yang lain, Nabi sholat 9 rakaat witir sambil berdiri, setelah itu 2 rakaat genap sambil duduk. Berarti Nabi sendiri menyelisih ucapannya dalam menunjukkan bahwa perintah menjadikan witir sholat terakhir sunnah hukumnya. Ya, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Ya, ada 2 pendapat antara para ulama. Sebagian mengatakan, pertama, dia sholat witir dulu ganjil supaya membatalkan witir bersama imam. Sholat 1 rakaat, sehingga tadi 3 bersama imam yang witir, tambah 1 jadinya berapa? 4. Setelah itu dia sholat genap, terakhir witir lagi. Disebutkan ini oleh Imam Tirmidzi. Namun kata beliau ini pendapat yang lemah. Yang kuat adalah dia sholat 2 rakaat saja dan tidak perlu witir. Karena ada hadis Talq bin Ali, Rasulullah bersabda, "La witrani fi laila." Tidak boleh 2 witir dalam 1 malam. Kalau yang tadi bahwa witirnya Pak, dia sholat witir bersama 3 rakaat, bangun tidur, sholat 1 rakaat dulu untuk menggenapkan, sholat 2 rakaat, terakhir lagi sholat witir. Berapa witirnya Pak jadinya? 3 hakikatnya. Ya, kalau dikatakan yang pertama untuk nyambung sama yang pertama, oh ya berarti 2, minimal 2 dong. Ya, kalau nyambung sudah tidur dulu, gimana misalnya nyambung? Ya, ada waktu jeda yang sangat panjang memisahkan antara rakaat 3 bersama imam dengan rakaat 1 ketika bangun, kan gitu. Sehingga kata Imam Tirmidzi ketika menuntut pendapat ini, yang benar dari pendapat para ulama adalah yang dimaksud oleh para ulama adalah yang terakhir. Intinya witir bersama imam. Setelah itu jika terbangun pada malam hari, sholat 2 rakaat saja, tidak perlu witir lagi karena tidak ada 2 witir dalam semalam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ikutlah bersama imam. Niatkan apa kalau gitu? Niatkan ikut bersama imam. Baik, baca iftitahnya bagaimana? Baca iftitahnya bisa di sholat yang pertama, juga membacanya pada setiap rakaat pertama dari 2 rakaat, tidak ada masalah, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Hadis dan witir yang bacaan tentang doa iftitahnya ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan Allahumma ba'id baini yang paling utama, sebagian mengatakan
Allahumma rabb Jibril wa Mikail dan sebagainya ya. Kita pilih mana suka ya. Kemudahan dan keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Maksud saya telah ada niat jadi imam. Niat Tarawih jadi imam. kebetulan kita jadi imam. Ya niatkan saja ya, akad tadi, akad dalam hati kita untuk sholat tarawih. Ya, ya. Dua rakaat itu. Tidak, awal saja. Kalau kita siap untuk mengimami manusia, ya. Wallahu a'lam. Itu sudah cukup, ya. Sudah cukup. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan mungkin dari Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, untuk di bulan puasa itu kita disunahkan untuk memberi makan fakir gitu ya, miskin. Nah, cuman tapi ingin tanya, kalau sebetulnya perbedaan fakir, miskin, duafa itu seperti apa sih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali dari Bapak tentang fakir miskin perbedaannya dan duafa. Ya, kalau duafa bentuk jamak kalau bahasa Arab dari dhaif yang lemah, ya. Lemah bisa karena fisik, ya seperti hadis Anas bin Malik, hadis Mu'adz bin Jabal ketika dia sholat agak panjang, ada yang keluar dari jamaah karena panjangnya bacaan, ya Mu'adz bin Jabal. Maka kemudian tersebar berita bahwa itu orang munafik. Maka Nabi marah naik ke atas mimbar mengatakan, inna minkum munafirin, di antara orang yang membuat aib orang lain dari ketaatan, ayyukum amman nas falyukhaffif. Siapa yang menjadi imam bagi manusia hendaklah dia ringkaskan salatnya. Fa innahu yusalli wara'ahu as-saghir wal kabir wal dhaif. Sesuai riwayat wadal hajah. Karena salat di belakangnya menjadi makmum, anak kecil, orang tua dan orang yang lemah. Itu sakit. Dhaif artinya lemah fisiknya, ya. Yang lainnya dal hajah, orang yang punya hajat itu menjaga, ya. Jadi dhaif bisa lemah fisiknya, ya. Tapi yang mutabadir yang terfahami dalam benak kita jika disebutkan du'afa artinya fakir miskin. Nah, adapun fakir dan miskin, kata para ulama dia dari istilah yang jika disebutkan sendirian fakir, maka itu mengandung makna miskin. Jika disebutkan miskin, mengandung makna fakir. Jika disebutkan bergandengan, seperti dalam surah At-Taubah tentang mustahik zakat yang berkatakan inna sadaqatu lil fuqara wal masakin, bahwa zakat diwajibkan dan diserahkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin bergandengan. Maka artinya masing-masing berbeda. Apa perbedaannya? Terjadi khilaf di antara para ulama. Mana yang lebih sederhana kehidupannya? Orang yang fakir atau orang yang miskin? Yang paling kuat dari pendapat para ulama mengatakan bahwa fakir lebih sederhana kehidupannya dari yang miskin. Ya. Adapun definisinya bahwa al-fakir kata mereka para ulama adalah man la yajid, ya. Orang yang tidak mendapatkan nisfa hajati, setengah dari kebutuhan pokoknya. Setengah dari kebutuhan pokoknya, tidak sampai setengah disebut dia fakir. Kalau dapatkan setengah namun tidak penuh disebut dia miskin. Itu gambaran yang lebih sederhana tentang perbedaan fakir dan miskin, ya. Tetapi sekali lagi jika disebutkan bahwa memberi makan seorang miskin seperti dalam hadis tadi, ya, man at'ama minkum al-yawma miskina, siapakah yang memberi makan pada hari ini orang miskin, termasuk tentang zakat fitr, ya kan, tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi fakir, bagi orang-orang miskin, tercakup dalamnya orang-orang fakir. Jika miskin saja masuk, apalagi orang yang fakir. Ini menunjukkan bahwa memang fakir lebih sederhana kehidupannya dibanding orang yang miskin. Kalau kita ambil standar mungkin ya UMR lah mungkin untuk pendekatannya, ya. UMR terpenuhi kebutuhan pokok, ya kan? Jika setengah dari UMR berarti dia fakir, ya. Lebih dari setengah UMR kira-kira gitu, ya, maka disebut dia miskin, berhak mendapatkan santunan. Wallahu a'lam. Itu pendekatannya. Gitu. Ya. Satu lagi nih, Tan. Wah, 1 tambah 1 2 Pak jadinya. Ada ya? Bagaimana? Tergantung moderator nih, Pak. Boleh. Mohon maaf, satu saja. Bagaimana kita dulukan yang lebih tua, Pak? Ya, iya. Ya. Rasul mengatakan kabir. Dahulukan yang paling tua. Mana yang dua nih, Tan? Mohon maaf nih Pak kalau gitu. Tapi yang jelas bahwa nanti masih bisa bertanya langsung kepada saya. Saya masih berikan kesempatan Pak, insyaallah. Ya, silakan Pak. Kalau dia lebih muda nih. Oh ya, masya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dipaparkan oleh Ustadz ada sunnah suruh. Sholat suruh, Pak. Ya. Itu ada pendengaran saya itu ada dua versi, Pak. Versi pertama itu adalah yang dimaksud berdiam diri pada saat zikir setelah sholat wajib, sholat subuh itu tidak boleh bergerak. Ya, butuh dalam apanya. Nah, ada yang mengatakan boleh bergerak. Nah, kita sebagai umat bingung mana yang benar. Maka saya mohon penjelasan dari Ustaz untuk lebih tamah tadi untuk mendapatkan surga tadi. Pahalanya lebih daripada umrah dan haji. Saya mohon kejelasan dari Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak tadi tentang penjelasan sebagian orang tentang penjelasan duduk di tempatnya. Kalau kita lihat lafaz hadisnya memang disebutkan yathbutu fi makani, ia tetap di tempatnya. Terus sebagian riwayat yadhkurullah, yajlisu yadhkurullah, ia duduk dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mungkin menyebabkan kita akan memandangnya secara harfiah, berarti dia duduk di tempatnya, nggak boleh bergerak. Ya, kita ingatkan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini bahwa dia fokus dengan ibadah dan ketaatan untuk menyambung apa yang dikerjakan dari sholat subuh tadi. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat, yajlisu fi musallahu, ia duduk di tempat ia sholat tadi. Ya, artinya ini masjid, bukan di posisinya tertentu. Karena terkadang seorang pindah karena hajat, ya, kadang kita terdorong untuk ingin buang air misalnya, mohon maaf nih, maka itu tidak merusakkan apa yang disebutkan. Jika kita kembali lagi dan menunaikan apa yang ada dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergerak, kalau dikatakan bahwa dia yasbut, tidak boleh gerak sama sekali. Bukankah disebutkan zikir? Dan zikir itu dengan menggerakkan bibir, kan Pak? Ya, jika bibir bergerak, kok nggak bisa tangan kita bergerak? Kan gitu Pak. Ya, tapi yang jelas bukan kemudian dia main futsal, enggak tentunya. Nah, itu keterlaluan kan? Di masjid lagi enggak, tidak itu maksudnya. Tapi maksudnya bergerak karena hajat tidak ada masalah Pak. Ya gatal digaru, bukan berarti dia matung di masjid gitu ya, tidak gerak sama sekali, tidak maksudnya Pak. Jadi ya butuh fimakani, kita pahami dengan pemahaman yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah seorang setelah sholat subuh dia tetap di masjid tersebut, ya, berzikir kepada Allah, mengisi dengan amal yang bermanfaat, mendengarkan ceramah dan tausiah dari ustaz dan sebagainya. Ya, kita betul-betul berzikir kepada Allah. Ya, setelah itu ketika waktu syuruk ia pun berdiri menegakkan sholat. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keutamaan tadi Pak. Ya, dan mudah-mudahan Allah menerima amaliyah Ramadan kita, menambahkan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Amin wa rabbal alamin. Saya kira ini Pak, mohon maaf sekali lagi, yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sedang dari syaitan, dari kebodohan kami dan tipu daya syaitan. Allah dan Rasul sendiri. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu 2 detik. Kalau Siang Pak.